Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Jin Dongming sangat terkejut karena lawannya tidak mengeluarkan darah saat ditebas oleh pedangnya, melainkan cairan yang menjijikkan. Dia merasa bahwa kelompok orang ini adalah mayat hidup. Sedangkan Yongdong yang tubuhnya sudah terkena paku penekan amarah mencoba yang terbaik saat sosok pria itu akan menyegelnya ke dalam peti mati. Melihat Yongdong dipaksa masuk ke dalam peti mati yang tersegel, Jin Dongming hanya bisa mengepalkan tangannya dan dia tidak mau mengambil resiko. Lagi pula, dia tidak mengenal Yongdong. Hanya setelah memasuki dunia besar, dia bergabung dengan tim. Jin Dongming tidak mengetahui asal-usul Yongdong, jadi dia tidak berani mengambil tindakan secara gegabah. Tentu saja, bahkan jika Jin Dongming ingin membantunya, kekuatannya sebenarnya tidak cukup mengesankan. Tepat ketika Jin Dongming ragu apakah akan mengambil tindakan atau tidak, dia tiba-tiba mendengar suara ledakan. Dia segera melihat Yongdong yang sedang diseret ke dalam peti mati yang tersegel, tiba-tiba menembak mundur. Saat ini dia memancarkan ki dan darah yang sangat kuat, dan tubuhnya melebar hingga 1000 kaki dalam sekejap. Seolah-olah dia terbebas dari segala segel. Seseorang hanya dapat mengetahuinya jika memperhatikannya dengan cermat bahwa di antara alisnya ada perubahan. Awalnya dia memiliki segel bintang 8. Namun segel bintang ke-8 retak pada saat sosoknya melebar ribuan kaki. Kamu telah memaksaku untuk bertarung dengan metode bintang rusak. Maka kamu harus membayar harganya hari ini. Yongdong meraung marah, tinjunya yang seperti gunung bergemuruh ke arah pria itu. Merasakan perubahan mendadak ini, warna kulit pria itu segera berubah. Segera armor kristal emas Swanwu-nya muncul lagi. Tetapi kali ini Yongdong jelas kesal. Tinjunya terus jatuh seperti meteor dan tidak peduli seberapa kuat pertahanannya. Di bawah pemboman terus-menerus dengan intensitas tinggi ini, tiba-tiba terdengar bunyi klik dari armornya. Jika aku terus berisi keras, cepat atau lambat, cangkang kura-kura ini akan hancur oleh tinjunya. Pria itu tampak patah hati. Cangkang kura-kura ini jelas merupakan harta karun kelas atas dan akan sangat disayangkan jika itu hancur. Dia segera mengambil kembali cangkang kura-kura tersebut dan saat dia mengambilnya kembali, tinju Yongdong datang dengan keras. Sebuah tindakan bodoh. Tubuh dewa asli paling rentan terhadap racun. Paku penyegel amarahku telah menembus jauh ke dalam daging dan darahmu. Bahkan jika kamu menghancurkan tanda bintangmu, itu sama sekali tidak ada gunanya. Pria itu mendengus dingin, kemudian sidik jarinya berubah. Saat berikutnya, tanda darah di tubuh Yongdong tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah. Rasa sakit yang membakar segera menyebar ke tubuhnya dan sosok Yongdong tiba-tiba bergetar hebat. Yang membuat Yongdong merasa tidak nyaman adalah racun ini dapat menekan kekuatan ki dan darahnya. Namun saat ini, kekuatan bintang rusak menyebabkan ki dan darah Yongdong meledak. Bahkan racun ini tidak dapat menekannya dalam waktu singkat.
Hanya saja dia tidak bisa bertahan terlalu lama dan pria itu harus ditangani sesegera mungkin. Tetapi Yongdong sepertinya tidak punya banyak sarana untuk melakukannya. Dia juga ternyata hampir tidak dapat memahami kekuatan fisik dewa asli. Dia bahkan tidak bisa melakukan 82 pukulan para dewa. Saat ini mata Yongdong sedikit rumit dan dia tampak ragu-ragu. Ada kilatan cahaya yang tak terlihat di matanya. Jika diperhatikan lebih dekat, seseorang dapat melihat kejelasan yang belum pernah terlihat sebelumnya di mata Yongdong. Tampilannya saat ini sangat berbeda dari sebelumnya dan tinjunya tiba-tiba berubah. Sekarang itu digantikan menjadi susunan jari dan dia tampak membacakan sesuatu di mulutnya. Kemudian salah satu jarinya meraung ke arah pria itu. Kekuatan dari jarinya sangat mengerikan dan tekanan yang dikeluarkannya juga sangat kuat. Keterampilan bertarung apa ini? Pria itu tiba-tiba merasakan krisis yang kuat. Bahkan dia sedikit bingung, seolah-olah dia sedang merasakan musim dingin. Saat ini kekuatan Yongdong tiba-tiba menjadi lebih kuat. Namun faktanya kekuatan jari ini palsu. Pada kenyataannya, sebenarnya ada lapisan cahaya keemasan yang mengelilingi permukaan jari-jarinya. Namun hanya orang kuat yang bisa merasakannya. Jari Yongdong ini tidak sederhana karena berisi kekuatan aturan yang sangat kuat. Warna kulit pria itu langsung berubah drastis. Sekarang dia bahkan tidak peduli apakah armor kristal emas Huanwu akan pecah atau tidak. Bagaimanapun, tekanan jari ini membuatnya merasakan krisis yang kuat. Jika kamu bisa menerimanya, bahkan jika kamu tidak mati di bawah jari ini, aku khawatir hasilnya akan sangat berbeda. Yongdong berkata dengan dingin dan ada kebencian yang terlihat di matanya. Ini menjadi semakin menarik. Jika aku bisa mendapatkan boneka ini, aku, Yan Yuan, akan bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Meskipun Yan Yuan memiliki ketakutan di matanya, tetapi ada senyuman aneh di wajahnya dan dia merasa bersemangat lagi. Saat berikutnya terdengar ledakan suara tumpul di cangkang kura-kuranya. Seluruh cangkang kura-kura bergetar hebat. Walaupun kekuatan pertahanannya memang luar biasa, namun itu benar-benar pecah setelah beberapa tarikan napas. Ternyata upaya Yongdong tidak berhenti sampai di situ. Dia terus membombardir Yan Yuan. Sementara itu di dalam kota Wu, saat ini ada cahaya keemasan terang di tengahnya dan sesosok tubuh bersinar dengan cahaya keemasan. Adapun cahaya keemasan ini tidak hanya datang dari kulitnya saja, itu juga sepertinya berasal dari daging dan darah di bawah kulitnya. Saat Jin Huanzhen mengambil tindakan, mata Xiaoyan tertutup. Namun sekarang dia perlahan membukanya dan mengangkat kepalanya. Saat dia melihat ke langit di atas kota Wu, ada jari-jari emas milik Yongdong yang meluncur ke bawah. Ini Jimmy. Sejak kapan dia memiliki keterampilan bertarung tingkat ini? Xiaoyan dapat merasakan kekuatan luar biasa dari keterampilan bertarung ini secara sekilas. Itu tampak berbeda dari keterampilan bertarung lainnya. Dia merasa bahwa itu adalah keterampilan bertarung yang hanya dimiliki oleh klan dewa asli. Dengan tingkat kekuatan Yongdong sekarang, maka tingkat keterampilan bertarung ini bisa dianggap jauh lebih tinggi daripada kekuatannya sendiri. Jimmy yang bernama Yongdong ini telah mengikuti Xiaoyan selama beberapa waktu. Namun Xiaoyan belum pernah melihatnya melakukan keterampilan bertarung tingkat seperti itu. Tentu saja hal ini semakin menegaskan kecurigaannya terhadap klan Jimmy.
Namun saat ini dia masih fokus menyelesaikan warisannya dan tidak bertindak apapun. Ini seharusnya tahap terakhir. Saat ini Xiaoyan merasakan kekuatan energi fisik dan darahnya meningkat. Hanya saja sebagian besar warisan dewa asli Fantasi Emas ini telah diintegrasikan ke dalam avatar dewa aslinya, dan tubuh fisiknya hanya mendapat sebagian kecil saja. Kenapa tubuhmu aneh sekali? Jelas hanya satu orang, tetapi mengapa ada dua perasaan? Suara Jin Huanzhen terdengar di telinga Xiaoyan. Mungkin cinta antara tiga orang itu seperti ini, gumam Xiaoyan dengan tenang. 3 orang. Jin Huanzhen berkata dengan bingung. Xiaoyan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini dia dapat merasakan bahwa semua meridian di tubuhnya telah dibentuk kembali. Warisan seni bela diri telah selesai. Kamu bisa menyebutnya tubuh fantasi emas. Ini membuat tubuh fisik lebih kuat dan sepenuhnya menjadi eksistensi yang dapat mengalahkan senjata apapun. Xiaoyan mendengar kata-kata Jin Huanzhen dengan nada bangga di dalam benaknya. Jadi begitu, terima kasih, jawab Xiaoyan sambil tersenyum. Dia segera mengepalkan tangannya dan hendak menangkupkan tinjunya. Namun Xiaoyan berhenti sejenak dan menunggu sebentar. Kemudian dia tampak bingung. Kenapa kamu belum keluar dari tubuhku? Segera setelah kata-kata ini keluar, tubuh Jin Huanzhen terpisah dari tubuh Xiaoyan. Meski terlihat kokoh, tetapi jika melihat lebih dekat, bagian di atas lutut tubuh Jin Huanzhen itu semuanya ilusi. Hei, penghancur semua makhluk hidup! Tetapi tidak ada yang namanya jembatan terbakar sepertimu. Sebelumnya kamu jelas berjanji kepada aku tidak ada bawaan. Jin Huanzhen berkata dengan tergesa-gesa. Ini sangat sulit. Aku tidak terlalu suka jika ada jiwa lain yang melekat pada tubuhku. Kecuali Xiaoyan mengarutkan keningnya dan terlihat sangat malu. Namun dia tidak melanjutkan kata-katanya. Penghancur semua makhluk hidup, kamu telah melampaui batasmu. Jin Huanzhen langsung tampak marah. Aku menyesal. Aku merasa seni bela diri warisanmu tidak ada gunanya. Jika tidak, ambillah kembali dan aku tidak mau itu. Sekarang identitas yang diberikan oleh Jin Huanzhen kepadanya adalah master jahat. Sehingga dia harus terlihat seperti master jahat. Xiaoyan berusaha bermain licik dan mencoba apakah dia masih bisa mendapatkan warisan yang lebih berharga dari Jin Huanzhen. Namun Xiaoyan tidak mengetahui bahwa di luar gerbang kuno, tepatnya di atas kompas terbang, ada sosok cantik yang tersenyum bahagia. Seperti yang diharapkan dari master jahat. Tentu saja sosok cantik dengan senyuman cemerlang ini adalah Yuyan. Sementara itu, saat ini sosok Xiaoyan perlahan-lahan keluar dari avatar dewa asli. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.